Alhamdulillah masih di indahnya Ramadan TV One dan tentunya juga sekarang ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Alhamdulillah suasana di rumah pasti mudah-mudahan sahurnya makin hikmat. Sekarang kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab dengan para guru-guru kita dengan tema bagaimana membina iman dan juga akal menurut Islam. Dan alhamdulillah kita sedang berada di International Islamic Education Council dan kita berikan kesempatan bertanya untuk yang hadir hari ini. Yang pertama, monggo silahkan yang akan bertanya. Silahkan Ibu, monggo. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, tadi setelah saya mendengarkan semacam siraman rohani dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi, alhamdulillah ada banyak yang bisa saya dapatkan, namun masih banyak yang saya belum pahami. Saya sedikit membaca tentang hujah eksternal Ustadz. Ya, akal adalah hujah eksternal. Nah, yang kami harapkan, pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengoptimalkan akal, khususnya untuk putra-putri kita yang sedang belajar ini, artinya biar mencapai optimal itu seperti apa, Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Ustadz. Ibu, mohon maaf, namanya siapa Ibu? Saya namanya Ambar. Ibu Ambar ya, Ibu Ambar ya, yang menanyakan bagaimana mengoptimalkan akal kita ya. Fadhol kami persilakan kepada Ustadz Abdul Somad untuk memberikan jawaban. Izin Ustaz, fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, lalu setelah mendengar itu kami mau berpikir menggunakan akal, maka tidak mungkin kami akan masuk ke dalam neraka min ashabis sa'ir. Ada satu neraka khusus yang diciptakan Allah untuk tempat orang yang tidak mengoptimalkan akal. Nah sekarang anak-anak kita ini akalnya tergerus oleh alat-alat yang memang perkembangan zaman ini luar biasa. Dulu otomatis dia terbiasa melihat ada tamu, orang tua, kiai, ustadz, habib, guru datang cium tangan. Sekarang itu akal sehat terkalahkan karena ada yang lebih menarik, gadget. Jadi memang tanggung jawab orang tua hari ini jauh lebih besar. Tapi kita tidak mengatakan bahwa zaman ini lebih jelek. Karena semua juga mudah. Yang pertama yang kita lakukan adalah membiasakan diri sehingga dia menjadi sesuatu yang tanpa proses dia lakukan. Pertama mungkin lewat akalnya dulu, dia berpikir, ini baik atau tidak baik, ini layak atau tidak layak. Lalu kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan. Kata pepatah orang Melayu, alah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, maka akan menjadi bisa. Jadi ini proses yang pertama. Yang kedua, selalu melatih menganalisa. Nabi SAW sebetulnya kalau dia mau beri jawaban, selesai. Tapi Nabi beberapa kali ditanya, dia tidak langsung kepada final jawaban, tapi dia ajak untuk berpikir. Ya Rasulullah, ya, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Nanti ketika kita di akhirat itu apakah kita bisa melihat Allah? Sebenarnya Nabi kalau mau jawab simpel aja, bisa atau tidak bisa. Tapi Nabi balik bertanya, kaifa tarawnal qamara? Bagaimana kamu melihat bulan yang pada saat suatu malam itu tidak ada awan yang menghalanginya? Apakah kamu melihat? Sahabat menjawab, ya kami bisa melihat bulan. Begitu jugalah nanti kamu akan melihat Allah. Allah bukan bulan. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi Nabi ingin mengajak berpikir. Ini juga anak-anak sekarang kita ajak menganalisa. Seringkali di pangkal ayat itu memicu kita untuk berpikir. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sebenarnya kan simpel, langsung aja. Kenapa mesti ditanya dulu? Karena biasanya pertanyaan memicu akal. Jadi kalau proses ini kita lakukan mengikut sunnah Rasulullah SAW, insya Allah anak-anak kita berpikir, menggunakan akalnya. Kalau saya lakukan ini, apa efek yang akan diterima? Kalau saya melakukan ini, apa? Selalu ada reward dan selalu ada punishment, hukuman. Alladzina amanu wa amilus solihati, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, ulaika ashabun nar. Jadi alangkah indahnya para pendidik merumuskan ini menjadi suatu formula, suatu rumusan, sehingga pendidikan kita mengoptimalkan, menyeimbangkan antara akal, hawa nafsu,
menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Saya Masya Allah luar biasa. Baiklah, sekarang kita akan berikan kesempatan untuk penanya berikutnya. Alhamdulillah di meja yang sama sepertinya nih Ustaz. Itu sama juga dengan pisang rebus dan juga talas juga sepertinya nih, Ustaz. Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Ade, mudah-mudahan Allah memberkahi antum berdua insya Allah. Ada satu pertanyaan mungkin kaitan mungkin dengan tadi akal dan wahyu Pak ya. Dalam sebuah ungkapan ada ihtiramul akli wa'timadu alaihi fi ta'arufi wujudahi ta'ala gitu, atau wahdaniyatihi. Jadi di sini menunjukkan bahwa akal itu memang bisa ya sampai kepada ya pencapaian iman. Bahkan mungkin dalam surah Ali Imran ayat 191 ternyata kerja akal dan kerja hati melahirkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tetapi ada dalam surah Muhammad ayat 19 dan itu sebelum iman itu digunakan kerja akal dulu gitu kan. Ada fa'lam kan. Fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. Jadi ini barangkali kaitan dengan fa'lam itu dengan iman tadi. Seakan-akan ini mendahulukan akal ya daripada iman. Padahal mungkin nanti di dalam juga surah mungkin Al-A'raf ayat 179 itu ada 3 apa itu instrumen akal juga. Seperti Allah gunakan kata as-sam'u wal basar wal fuad. Apa ini adalah sebuah apa namanya komponen akal gitu, sehingga dia merupakan salah satu cara untuk sampai kepada Tuhan tadi. Itu barangkali. Terima kasih. Aman, Pak. Mungkin bisa diperkenalkan namanya biar keluarga di rumah juga menyaksikan. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Ahmad Mulyadi Qasim. Saya alhamdulillah di IAC sebagai eksekutif direktur Pak. Masya Allah, luar Terima kasih, biasa. Pak. Waduh Ustaz, yang bertanya langsung eksekutif direkturnya nih Ustaz. Fadal, Ustaz Ade, Fadal. jika ingin melengkapi Baik, jawaban. izin Ustaz. Masya Allah ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan dari jamaah ke Ustadz. Ini pertanyaan Pak Guru kepada santrinya. Ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi memang ada kalanya iman dengan akal itu sinergis, ada kalanya mendahulukan iman, baru kemudian akal sebagai potensi yang Allah berikan kepada kita untuk memantapkannya. Tapi ada kalanya dipikirkan dan direnungkan dulu, baru kemudian akan memantapkan keimanan. Seperti ayat yang tadi dibaca oleh Pak Guru, Pak Direktur Eksekutif kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Namun ayat ini juga menjadi dalil bahwa yang namanya tauhid la ilaha illallah itu harus betul-betul diilmui, harus betul-betul dimakrifahi. Ya, inilah sebenarnya yang saya tadi di awal mengatakan jangan pernah dibenturkan, tapi disinergiskan. Ya, potensi yang Allah berikan kepada kita termasuk potensi akal adalah alat untuk semakin memantapkan keimanan kita. Dan memang kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ada yang namanya istifham inkari. Istifham inkari itu kan pertanyaan, tapi maksudnya bukan bertanya, namun untuk direnungkan. Seperti ayat-ayat yang berbunyi alam taro. Ya. Alam taro. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam taro. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat diawali dengan kata-kata alam taro. Tidakkah engkau perhatikan? Itu bukan bertanya karena tidak paham. Seorang ayah kepada anaknya, bukankah aku ini bapakmu nak? Itu bukan pertanyaan. Bukan. Ya. Atau kata Pak Guru yang sedang di kelas ya, aku ini kan gurumu. Nah, kan bisa. Bisa aja dalam rangka memberikan motivasi, atau bisa juga dalam rangka litakkid, ya, memantapkan. Nah, kalimah-kalimah alam taro atau istifham inkari lain di dalam Al-Quran sesungguhnya adalah perintah untuk menggunakan akal kita, lebih merenungi, lebih mentafakuri, lebih memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, luar biasa tadi. Mungkin analogi yang luar biasa tadi ya. Setiap pertanyaan yang diluncurkan Al-Quran bukan berarti tidak paham, tapi justru mengajak kita berpikir. Merenung ya. Masya Allah. Seperti halnya guru ketika ada ujian, 1 tambah 1 2. Muridnya jawab, Bapak guru nggak tahu. Nggak mungkin kayak gitu kan. Masya Allah, luar biasa.
Jadi setelah kita mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang perjalanan tahun dari ribuan tahun ini bahwa Al-Quran dan juga Islam sudah menjadi jawaban setiap era zamannya. Insya Allah. Berarti untuk kita yang sekarang hidup di zaman ini, apakah kita menggunakan Al-Quran dan hadis yang sama? Itu pertanyaannya. Apakah kita bisa menjadi seperti guru-guru orang-orang terdahulu untuk menjadi jawaban solusi-solusi yang pernah disolusikan oleh Al-Quran? Ayo sama-sama kita jadi dutanya Islam, duta-duta terbaik din ini, insya Allah mungkin akan terbit dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sepertinya sekarang kita akan berpisah, tapi sebelumnya tentu kita akan mendengarkan doa penutup dari guru kita Ustadz Abu Somad. Sabar Ustadz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahih afkarana wa sahih uqulana. Perbaikilah akal kami, perbaiki pikiran kami, waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami orang yang selalu benar dalam berpikir, bertindak, berbuat dan beramal ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah segala amal kami, amal mata, amal telinga, amal pikiran, amal hati, amal kaki, amal tangan, amal lisan. Engkau Maha penerima amal ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.